baik. Gini, ini tes namanya. Ini bukan pertanyaan. Iya. Ini tes ya. Jadi gini. Kenapa saya tidak merasa bahwa ini adalah sesuatu yang baik untuk dilanjutkan? Itu bukan. Tunggu sebentar, Bu. Misalnya saya ada yang dulu. Nah, ini tadi dibuka pertanyaan. Iya. Oh iya. Kalau saya ceramah di museum di gereja. Saya ngaku mantan ustaz, kuliah di Madinah di Mekah. Ya, misalnya. Kalau saya disuruh baca Al-Quran, saya nggak bisa. Anda bisa nangkep yang saya maksud? Ya. Shalom, selamat berjumpa lagi dengan saya Gracia Pilo di channel Inyumanis, channel Apologetika. Ayo berapologetika. Kali ini saya memberikan masih seri dalam membahas kain nama, tapi ini yang terakhir. Ini yang seri keempat. Saya udah tunjukkan semua data-data di beberapa seri yang sebelumnya, bahwa kain nama itu benar-benar penipu yang tidak tahu malu. Dia bukan pendeta, ngaku pendeta. Dia ditampung di rumah orang NTT bertahun-tahun, dan kawan yang sekamar dengan dia yang menampungnya memberikan kesaksian. Dia tidak pernah sekolah di STT Jakarta, dia hanya kursus 3 bulan, kursus musik. Tapi ngaku sekolah teologi S1 STH dari STT Jakarta. Dia berbohong tentang Leiden, berbohong tentang Israel. Masa orang Israel seperti yang Anda lihat nih, tidak bisa membaca Rasa'ah. Coba lihat. Ini Syekh Isya Mika. Enggak, itu bacanya Rasa'ah. Isya Mika. Enggak, itu bacanya Rasa'ah. Dia ngotot membacanya Isya. S3 Haifa tidak bisa membaca Rasa'ah. Namun puji Tuhan dia sadar. Setelah saya koreksi, dia mengikuti cara baca yang saya koreksi. Coba Anda lihat. Rasa'ah Mika. Salah, mah. Ini ada kamat itu A. Ini kamat he. Bacanya mah. Baca lagi. Rasa'ah Mika. Salah, mah. Ini ada kamat itu A. Ini kamat he. Bacanya mah. Baca lagi. Setelah satu kata keliru, dia baca kata kedua itu pun keliru lagi. Mim dengan he ada tanda bacanya mah, dia baca Mika. S3 Israel tidak bisa membaca istilah kata kedua. Kata yang ketiga pun dia tidak bisa baca. He, wow dengan titik di tengah dengan alef. Ini bacanya hu. Dia membacanya hafa. Hafa. Salah, hu. He, wa, alef, hu. Hafa. Salah, hu. He, wa, alef, hu. Hafa. Salah, hu. He, wa, alef, hu. Baru 1
satu baris kalimat yang belum tuntas. Kata pertama dia salah baca, kata kedua dia salah baca, kata ketiga salah baca. Yang jadi masalah, saya yang keliru. Karena begitu dia salah, langsung saya koreksi. Dia salah lagi, langsung saya koreksi. Karena saya nggak bisa menahan diri melihat dia melakukan kesalahan demi kesalahan. Harusnya sih saya biarkan dia baca semua. Setelah dia baca baru saya koreksi satu persatu. Tapi ya sudahlah. Tapi memang kayak nama ini orang yang sudah didesain untuk sengaja berbohong. Sehingga dia dibayar untuk berbohong di mana-mana. Mantan pendeta, mantan STH, STT Jakarta, S3 Haifa Israel. Dan dia memang sengaja dipasang, sengaja digaji untuk job seperti ini. Bahkan dia punya posisi yang terhormat dengan gaji yang besar di dunia permualafan. Nah, paling gampang dari pertama saya sudah curiga dia tidak bisa baca. Pada waktu saya baca pesah, dia baca pesekha. Saya nggak tidak bisa, ini hurufnya pesa. Pesot sama tau, tot. Ini bahasanya pesa. Oh enggak, pesekha. Dia berusaha mengcounter saya, lidahnya dia tarik sana tarik ke sini. Dia rubah-rubah seperti itu hanya untuk menunjukkan ke audiens bahwa dia fasih berbahasa Ibrani di hadapan orang-orang yang sama sekali tidak ngerti bahasa Ibrani. Dan dia berhasil kala itu. Berhasil membodohi orang-orang satu jamaah masjid. Jadi begitu saya lihat, oh ternyata mengenai pesa dia tidak baca huruf Ibraninya Shel Haggadah Pesah, tapi dia berusaha membantah ucapan saya dan ingin mencitrakan bahwa dia lebih tinggi kemampuan bahasa Ibraninya, sehingga kata pesah yang tertulis pesah di dalam bahasa Ibrani dia tarik-tarik lidahnya. Pesah. Nah, singkat cerita, setelah saya mengcounter dia di depan umum bahwa tidak mungkin ada orang Israel bisa tinggal live in di Israel selama 3 tahun. Karena Israel tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Harus muter. Dia berbohong dengan mengatakan dari Yordan. Singkat cerita saya dikeluarkan, diusir dari pabrik. Saya diusir dari masjid. Di saat saya keluar, saya jengkel. Wah, aku diusir ya, awas kamu. Akhirnya saya keluar. Salah satu teman saya menyusul. Yang bawa mobil nyusul. Kita pergi mas. Iya. Pada waktu saya keluar, saya dikejar sama satu orang. Mas Gracia. Satu orang, satunya ada lagi di belakangnya ada satu orang lagi. Mas Gracia. Sebentar mas, saya berhenti jalan. Nyopo? Saya ngomong dalam bahasa Jawa. Ada apa? Mas Gracia ya? Iya aku Gracia. Mas aku ini kenal sampean. Mas, kak, saya ini kenal Anda. Kapan aku kenal sampean? Aku kenal sampean. Kapan aku kenal dengan Anda? Saya tidak pernah mengenal Anda. Sampean sing tahu debat sama Ustadz Subianto Sukoco toh? Ustadz Sukoco. Anda kan lawan debatnya Ustadz Sukoco. Begitu dia ngomong Ustadz Sukoco langsung saya kenal. Oh iya. Kamu kelompoknya Arimatea? Iya, saya kelompoknya Arimatea. Ustadz Sukoco saat itu sedang ada di Bogor katanya. Oh ya, kamu ada perlu apa manggil saya? Dia curhat. Dia ngomong dalam bahasa Jawa itu seperti ini. Yang ini sing tak wedeni mas. Ya seperti inilah yang saya takutkan. Apa nih sing kok wedeni? Ya sing koyok ngene ini, sing koyok ngene iki. Maksudmu?
Saya bingung. Hal seperti ini yang kamu takutkan. Apa yang kamu takutkan? Yang seperti ini. Maksudmu apa sih? Dia sudah pernah mengingatkan panitia. Sebelum kain nama diundang di Masjid Al-Falah Gadang, dan panitia mengusulkan mengundang semua orang Kristen menjadi acara terbuka, anak ini sudah mengusulkan dalam rapat, menurut pengakuannya dia, jangan diundang terbuka. Biar ini hanya untuk orang-orang muslim atau orang-orang mu'alaf saja. Karena kalau diundang terbuka bisa jadi orang-orang seperti kayak saya ini yang datang. Dia ngomong dalam bahasa Jawa. Dan ternyata apa yang dia takutkan terjadi. Terus saya balik bertanya, menjawab begini. Lah kamu ini aneh. Kamu ini tuan rumah. Kamu tuh ngundang. Kalau kamu sudah mengundang secara terbuka, ya harusnya kamu berani. Aneh kamu ngundang kita secara terbuka dari WhatsApp ke WhatsApp. Begitu saya menghormati undangan Anda, saya datang atas undangan yang Anda berikan. Anda ketakutan dan marah-marah dan Anda usir saya. Terus saya tegur sama dia, ingat ya mas, kalau aku ngundang kamu ke gereja atau ke organisasiku, undangan resmi, undangan tertulis, dari kepalamu sampai kaki tak jaga itu kehormatan saya. Tapi apa yang terjadi tadi? Kamu tidak punya unggah-ungguh. Kalian orang muslim tidak punya sopan santun. Aku datang midek papan kini ora karep-karepku dewe. Saya ngomong dalam bahasa Jawa dengan kondisi saya emosi. Saya menginjak kaki saya ke masjid bukan karena keinginan pribadi saya. Aku mau undang. Aku yang kamu undang. Kamu mengundang saya. Begitu aku datang menyambut undanganmu, kamu usir, kamu marah-marah seperti itu. Kamu tidak punya sopan santun. Kalau kamu tidak berani ngundang saya, jangan ngundang. Sudah ngundang, kita datang, kita menghormati, kita dimarah-marah, diusir. Sopan santunmu di mana? Terus dia minta maaf. Satu persatu orang datang, kira-kira kumpul orang-orang muslim yang dari dari masjid itu, orang-orang muslim yang dari masjid itu keluar kira-kira 3-4 orang lah. Saya 2 orang, dia 4 orang ngobrol. Minta maaf. Terus dia tanya, Mas Gracia, tadi kesini sendirian atau bawa teman? Bawa teman lah. Banyak temanmu? Ya ada banyak di situ. Tolong panggilin. Gendeng akon. Tolong panggilkan teman-temanmu yang ada di dalam masjid yang ngerekam segala macam. Gila apa kamu? Aku balik kau usir, saya ibu kokon balik mana ning masjid. Tolong teman-teman saya pulang. Gendeng akon. Kalau ana dewe. Kamu sudah usir saya dengan cara yang seperti itu di masjid. Sekarang kamu tahu ada banyak orang Kristen yang hadir di sana. Dan kamu suruh saya kembali ke masjid di tempat saya diusir tadi untuk mencari satu persatu kawan-kawan saya. Gila apa kamu? Cari sendiri. Kamu sudah usir saya kok. Enak aja kamu usir saya, terus saya suruh kembali lagi di tempat yang saya diusir-usir. Enggak. Cari sendiri. Jadi pada waktu orang muslim ini datang memohon maaf, dia ngomongnya baik, sangat-sangat sopan, dia sangat baik dan dia meminta maaf. Malah satu saya emosi. Bagaimana mungkin saya datang sebagai penghormatan saya atas undangannya orang muslim diperlakukan seperti itu di dalam masjid. Singkat cerita, saya pergi menjauh dari tempat itu. Tidak berapa lama di WhatsApp sama teman-teman aja sudah selesai. Karena setelah acara antara sholat maghrib dan sholat isya, ceramahnya ada di sini. Setelah mau sholat isya, acaranya dihentikan. Terus teman-teman datang. Pada waktu datang, ada kisah lucu. Kawan saya Agung yang gemuk badannya itu, kakinya tidak pakai sandal. Sambil dia ngomel-ngomel, sialan. Sandalku hilang. Padahal sandalku elek. Kok bisa diambil orang ya? Terus saya geli, saya ketawa. Gung. Nasibku itu benar-benar jelek sekali.
Kamu bukan orang yang berdebat. Iki lho sing debat sing diusir sampai masjid itu sandalku lu bagusnya kayak begini, ndak hilang. Lah iya Mas. Aku lho sandalku elek lho, kok ya dicolong. Kita ketawa terpinggal-pinggal. Nasibmu jelek banget, ya sudahlah, ini harga yang harus dibayar atas pelayanan kita, aku tak bilang begitu. Sambil terpinggal-pinggal kita mencandai dia, kita bully-bully dia, kita ke Indomaret atau Alfamart itu, kita beli sandal. Nah, pada waktu kita pulang bersama dengan si Agung ini dalam mobil, dia cerita, kenapa pada waktu saya debat sama Kaimana di sana, mic saya ditahan sama, diminta dirampas sama panitia yang ada di depan itu. Maaf, Bapak, stop. Baik, amin. Stop. Maaf, Bapak, stop. Baik, amin. Stop. Maaf, Bapak, stop. Baik, amin. Karena sound system yang memperkeras suara saya ini tidak hanya di dalam masjid, tapi disiarkan di toa di luar. Jadi akhirnya apa yang terjadi di dalam masjid ini kedengaran sampai ke seluruh kampung. Oh gitu toh. Pantesan di saat saya berdebat dengan Kainama, masjid ini tambah lama tambah penuh, perempuan-perempuan maju ke depan mau melihat di sebelah kiri, di tempat pintu masuk, di tempatnya wudhu itu orang-orang banyak, semakin penuh, jadi semakin berdesak-desakan. Ruangannya sudah sesak, orang berdesak-desakan kayak mau masuk, mau melihat. Ternyata pada waktu saya berdiskusi dengan Kainama, berdialog dan berdebat di dalam masjid, disiarkan di toa. Ya, jadi ternyata suara tawanya itu keluar kemana-mana. Itu yang membuat orang-orang datang berkerumun menyaksikan ada apa sih di masjid, kok ada yang berdebat, kira-kira begitu. Nah, setelah pertanyaan kedua dari orang lain, orang muslim, panitia mengundang untuk sholat isya berjamaah. Tapi yang menarik, kata pengakuan kawan-kawan saya yang keluarnya terakhir, setelah ceramahnya selesai, mereka sama sholat isya, masjid langsung sepi. Hanya ada beberapa orang yang menemani Ustadz Kaimana sholat di sana. Yang lain semua pulang ke rumah, tidak mau sholat berjamaah di situ. Saya lihat, oh, berarti ada kemungkinan beberapa orang muslim yang masih menggunakan nalar dan akalnya merenungkan kata-kata saya. Iya ya, Israel sama Indonesia tidak ada hubungan diplomatik. Indonesia tidak punya kedutaan di sana. Bagaimana dia bisa masuk ke negara Israel, negara yang sangat-sangat canggih, yang sangat-sangat teliti, menerima orang yang keluar masuk ke negaranya, dan bisa tinggal di sana 2-3 tahun. Nah, jadi saya ingin menunjukkan bagian part keempat ini. Kainama, kalau memang engkau sengaja dibayar, dinafkahi untuk berbohong dan kemana-mana, saya menyarankan sudahilah pekerjaanmu yang seperti ini. Di mata saya ini pekerjaan yang hina. Kamu bukan pendeta, ngaku pendeta, tidak pernah sekolah teologi, ngomong S1 teologi STT Jakarta, S2 dari Belanda, S3 dari Haifa, bohong semua. Dan bertobat. Mungkin kamu tidak mengikuti omongan saya. Mengalu dong, masa Gracia Pilu menyuruh saya bertobat? Urusanmu. Saya punya kewajiban mengingatkan kamu, cara-caramu yang hina, berbohong demi berbohong seperti ini, hentikan. Ya, karena itu cara-cara yang sangat-sangat rendah. Mungkin kamu udah memperbaiki diri, sudah mulai belajar, karena malu saya permalukan di dalam masjid, di depan semua jamaah masjid Al-Falah Gadang. Kamu malu, kamu belajar giat. Ingat, sekalipun kamu belajar giat, kamu bukan lulusan Israel.
Ya, saya peringatkan hati-hati. Tidak semua orang Kristen bisa bahasa Ibrani. Tapi sekolah-sekolah teologi yang bagus semua mengajarkan bahasa Ibrani. Hati-hati. Hati-hati. Jadi para permisa yang pernah melihat ceramah-ceramahnya kayak mana, dia melakukan kebohongan demi kebohongan, termasuk saya akan berikan ulasan khusus tentang Mahmadim seperti yang kamu minta. Kamu minta ini rekamannya, coba kamu lihat. Kamu minta saya membuat suatu ulasan tentang Mahmadim. Untuk bilang kalau kain nama ini tidak boleh lagi ngomong ini, karena yang dilakukan semuanya salah. Pertanyaannya, kalau memang saya salah menyebutkan misalnya tadi Muhammad itu tidak bisa dibilang kata kerja. Contoh saja, ini cepat saja karena ini bukan debat, tidak ada waktunya untuk debat. Muhammad itu ada terdapat 25 kali di Bible yang sama, dan masing-masing di dalam terjemahannya itu berbeda-beda. Kalau memang Muhammad di situ artinya adalah desire atau keinginan hati, maka semua kata-kata Muhammad di dalam Bible yang artinya lain, tolong diganti juga jadi desire atau keinginan hati. Tapi kita nggak bahas itu karena saya sudah sampaikan. Nah, kenapa saya akan buatkan postingan khusus untuk membantah semua ucapanmu bahwa memang kamu orang bodoh yang tidak bisa bahasa Ibrani, membual di hadapan orang-orang Muslim di Masjid Al-Falah, karena kamu tahu mereka semua tidak tahu bahasa Ibrani. Di saat kamu berlagak seperti lidahnya ditarik-tarik, orang-orang sana menganggap kamu, wow, pintar sekali Ustadz ini. Kamu membodohi orang-orang itu, kamu bisa membohongi orang-orang Muslim. Dan memang kamu sengaja berbohong karena kamu tahu mereka tidak tahu apa-apa bahasa Ibrani. Kamu kena batunya. Ada saya yang hadir atas undangan kalian. Orang-orang Muslim, tolong ini bahasa Ibraninya yang saya tunjukkan di film ini. Suruh Menahem Ali baca. Suruh Menahem Ali baca. Apakah ini bacanya Isa Mika Hava? Apa artinya itu? Isa Mika Hava. Ini apa ini? Tanya ke Menahem Ali bagaimana cara baca yang benar. Selain itu, selain ceramahnya Ustadz Kaimana, Ahmad Kaimana ini, di dalam WhatsApp beredar informasi akan ada 3-4 seri ceramah dari Insan Mokoginta. Insan Mokoginta akan ceramah di UB, Universitas Brawijaya, akan ceramah tanggal sekian di Universitas Muhammadiyah Malang, akan ceramah di universitas-universitas yang ada di Malang. Nah, saya utus setelah kasus Kaimana, teman-teman saya, orang-orang yang belajar sama saya utus, karena ini undangan terbuka di universitas-universitas di Brawijaya, di Universitas Muhammadiyah Malang, bilang bahwa kita akan datang. Secara resmi kamu undang, secara resmi kami akan datang. Begitu kawan saya datang menemui panitia dari UKM yang ada di universitas-universitas, tidak berapa lama, semua universitas yang merencanakan memanggil di UB Brawijaya, di Unmu Muhammadiyah Malang, di sini, semua serentak membatalkan ceramahnya Insan Mokoginta untuk umum dan hanya terbuka untuk orang-orang Muslim. Di beberapa universitas ditutup, dibubarkan, tidak diberi izin dari rektorat. Yang lain tetap ada tapi tidak terbuka untuk umum. Mungkin terpengaruh dengan apa yang sudah terjadi di Al-Falah Gadang. Ini zaman keterbukaan loh. Terima kasih, Tuhan memberkati. Jangan takut menyuarakan kebenaran dimanapun kita berada. Ayo berapologetika. Bersama dengan saya, Gracia Pelo, dari channel Inyo Manis, channel Apologetika. Tuhan memberkati. Jina
شعبك وكنيستك يطلبون إليك وبك